Dari rekam jejak dari dosen UNJ tersebut, yaitu sang pelapor Gibran Rakabuming Raka, menolak pembubaran ormas-ormas terlarang, menyalahkan Jokowi saat terjadi kasus penembakan 6 laskar FPI. Bagaimana menurut Anda? Kira-kira pelaporan Gibran dan Kaisang ini murni perbuatan hukum atau banyak unsur politisnya? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini gimana toh? Pelapor Gibran dan Kaisang mengaku kesulitan menemukan bukti. Nah, menurut Ruti Tompul, jika pelapor sulit untuk menemukan bukti, maka pelapor tersebut bisa diancam 7 tahun penjara. Merespon pelaporan tersebut, Gibran Rakabuming Raka kelihatan gentle, malah menantang pelapor tersebut. Buktikan. Ketika Mas Gibran ditanya, apa ada rencana melapor balik? Lah, laupo ngelapor balik? Itu kan udah dilaporkan, dibuktikan dulu. Kalau aku salah, cekelen, tangkap aku, enak toh. Nah, seperti ini. Dibuktikan dulu. Rencana melaporkan balik, Mas? Ya mau melaporkan balik. Ya itu kan udah dilaporkan, dibuktikan dulu. Nek aku salah cekelen lho. Penak loh. Buktikan sih aku salah ora. Wis toh. Salah loh, detik ini ditangkep era apa-apa. Dibuktikan dulu. Udah, Mas. Ini gimana, Mas? Bahkan Gibran mengomentari, jika aku salah, detik ini ditangkap juga tidak apa-apa. Enak toh? Dan bahkan juga tidak bakal melaporkan balik si pelapor tersebut. Nah, komentar-komentarnya pun terlihat dukungannya kepada Gibran. Jos gandos, mental kesatria, ya rumongso bener. Nagur dan haru demen dengan gaya berbahasa anak muda ini. Suwe ra krungu boso kayak ngene Laporkan 2 anak Jokowi ke KPK. Ubedalah Badrun akui kesulitan mendapat bukti. Harus ada mekanisme tertentu. Dosen calon DKI 1 semoga. Dan dari komentarnya di sini semua mengapresiasi komentar Gibran tentang pelaporan tersebut. Dan bahkan kelihatan Gibran tidak sama sekali takut. Bahkan menantang, jika aku salah, tangkap sekarang. Dan yang lucu lagi, si pelapor tersebut kesulitan mendapatkan bukti untuk menjerat Kaisang dan juga Gibran. Nah, yang lucu lagi ketika sangat susah sekali menyerang dari Presiden Joko Widodo, sekarang anak-anaknya yang diserang oleh orang sebelah. Nah, di sini juga netizen juga membuktikan terkait dosen UNJ yang melaporkan anak Presiden Joko Widodo ini. Nah, dari rekam jejak dari dosen UNJ tersebut, yaitu sang pelapor Gibran Rakabuming Raka. Rekam jejaknya adalah jelang pemilu di 2014, dia melempar opini bahwa pada pemilu PKS akan masuk 4 besar. Terbukti opininya salah. Sering jadi pembicara dalam pelatihan kader PKS. 2019 masuk tim seleksi Wagub DKI atas rekomendasi dan usulan PKS untuk memilih pengganti Sandiaga Uno. 2020 bersama PKS menolak Perpu penanganan pandemi ini. Saat Prabowo dan Sandiaga masuk kabinet, dia menggiring opini agar dukungan oposisi dialihkan ke Gatot dan AHY. Ditulis sebagai kader PKS oleh salah satu media nasional saat dia menolak keberadaan Garbi, cikal bakal Partai Gelora, pecahan dari PKS, menolak pembubaran ormas-ormas terlarang, menyalahkan Jokowi saat terjadi kasus penembakan 6 laskar FPI. Nah, itu adalah rekam jejak yang diungkap oleh netizen-netizen pengguna Twitter. Bagaimana menurut Anda? Kira-kira pelaporan Gibran dan Kaisang ini murni perbuatan hukum atau banyak unsur politisnya? Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Lucu, pelapor Gibran dan Kaisang mengaku sulit menemukan bukti. Nama Ubedillah Badrun kini ramai diperbincangkan setelah melaporkan 2 anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep,
Laporan tersebut diberikan Ubedillah Badrun kepada KPK dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dua anak Jokowi. Diakui oleh Ubedillah Badrun bahwa dirinya sempat kesulitan untuk mencari bukti agar laporannya terkait dua anak Jokowi bisa diterima oleh KPK. Bukan tanpa alasan, Ubedillah Badrun merasa penting untuk melaporkan dua anak Jokowi ke KPK lantaran merasa hal tersebut sangat serius. Dikutip Pikiran Rakyat, Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Hersubeno Point yang dibagikan pada 10 Januari 2022, Ubedillah Badrun menceritakan bahwa laporannya kepada KPK cukup sensitif. Tentu itu sangat sensitif ya mas, ujarnya. Makanya kami harus punya bukti, sambungnya. Diakui oleh Ubedillah Badrun bahwa dirinya kesulitan mendapat bukti untuk menyeret dua anak Jokowi ke KPK. Nah itu nyarinya agak susah mas. Kita cari bukti dari pemberitaan, lalu kita panggil advokat yang punya integritas jelasnya. Dia bilang ada cara untuk bisa mendapatkan dokumen perusahaan secara legal, sambungnya. Dengan melalui berbagai mekanisme tertentu, Ubedillah Badrun mengaku telah mendapatkan bukti tersebut yang akan dibawa ke KPK. Itu ada mekanisme tertentu dan itu diatur, ungkapnya. Jadi itu legal. Kita dapat bukti perusahaan yang ada nama-nama yang tadi saya sebutkan tersebut, sambungnya. Ubedillah Badrun menjelaskan bahwa bukti tersebut mencakup beberapa pemberitaan yang relevan dengan dua anak Jokowi yang dilaporkan. Itu bukti yang bisa kita bawa ke KPK, ujarnya. Dengan bukti itulah dan beberapa pemberitaan yang relevan kami bawa ke KPK, sambungnya. Ubedillah Badrun pun mengaku memiliki berbagai pernyataan penting atas adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh dua anak Jokowi. Bahwa ini ada pertanyaan-pertanyaan penting yang mengindikasikan adanya semacam tindak pidana pencucian uang, jelasnya. Saya kira itu yang kami bawa ke KPK, meminta KPK dengan sangat serius mengungkap kasus ini secara terang-terangan, pungkas Ubedillah Badrun. Diketahui Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menanggapi pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubedillah Badrun. Dibuktikan dulu, nek aku salah cekelen, kalau saya salah ditangkap. Penak toh, katanya di Solo pada Selasa yang lalu. Meski demikian, Gibran meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan terlebih dahulu. Dibuktikan sih, aku salah pora, saya salah apa tidak? Salah yo, detik ini ditangkap bae rapopo, katanya dikutip Antara. Disinggung mengenai komunikasi yang dilakukan dengan sang adik Kaisang Pangarep, ia mengaku sudah mengkomunikasikannya. Meski demikian, ia enggan menyampaikan isi komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik. Wes, sudah dikomunikasikan. Laporannya wes masuk toh, laporan sudah masuk kan, katanya. Meski demikian, Gibran enggan melaporkan balik Ubedillah di kepolisian terkait tuduhan tersebut. Lu ngapo, laporkan balik? Itu kan udah dilaporkan, katanya. Diketahui kedua anak Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK oleh Ubedillah Badrun yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta sekaligus aktivis 98 atas dugaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaporan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep itu langsung ditanggapi oleh politisi PDIP Ruhut Sitompul melalui cuitan di akun Twitter miliknya pada Selasa 11 Januari 2022. Ruhut menganggap Ubedillah Badrun sebagai pelapor tidak paham hukum pidana. Ini yang melaporkan Mas Gibran dan Mas Kaisang gak ngerti hukum pidana, cuit Ruhut Sitompul yang dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter Ruhut Sitompul pada Rabu 12 Januari 2022. Kemudian Ruhut Sitompul mengungkapkan jika laporan yang dibuat oleh Ubedillah Badrun atas Gibran dan Kaisang itu tidak disertai bukti yang kuat, maka pelapor akan mendapatkan ancaman hukuman. Ruhut yang juga merupakan seorang advokat mengatakan bahwa pelapor bisa terjerat hukuman 7 tahun penjara jika tidak memiliki bukti yang kuat. Dan ingat, konsekuensinya pelapor bisa dihukum apabila laporannya tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Ancamannya hukumannya 7 penjara. Merdeka, ungkap Ruhut. Untuk diketahui, laporan terhadap Gibran dan Kaisang itu berawal dari tahun 2015 ketika PTSM menjadi tersangka atas pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebesar 7,9 triliun. Akan tetapi, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar. Ubedillah Badrun mengatakan hal itu terjadi usai Gibran dan Kaisang membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi PTSM pada tahun 2019 yang lalu.
Ubaidillah Badrun menduga bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme memang dilakukan kedua anak Jokowi setelah adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura sebanyak 2 kali dengan total 191,3 miliar. Bahkan sosok pelapor dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep ke KPK atas dugaan pencucian uang yakni dosen UNJ Ubaidillah Badrun belakangan ini menuai perhatian publik. Terkait sosok Ubaidillah Badrun, netizen di media sosial pun rame-rame mencari tahu latar belakang pelapor Gibran dan Kaisang itu. Salah seorang netizen, Paltiwas, bahkan membongkar rekam jejak digital dosen Universitas Negeri Jakarta tersebut. Sang netizen lewat kecoanya di Twitter Selasa 11 Januari 2022 membeberkan jejak digital Ubaidillah Badrun di mana menurutnya dosen UNJ sekaligus pengamat politik itu merupakan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. 5 bukti Ubaidillah Badrun, pelapor Kaisang Gibran ternyata simpatisan PKS. Dosen UNJ yang konon juga kerap tampil sebagai pengamat politik, Ubaidillah Badrun sedang disorot karena tanpa ada angin atau hujan melaporkan dua anak Jokowi Kaisang Gibran ke KPK. Berikut 5 bukti cuitan netizen Paltiwas tersebut. Dalam kolom komentarnya, netizen itu pun membeberkan 5 bukti diduga Ubaidillah Badrun merupakan simpatisan PKS. Pada bukti pertama, tampak netizen itu membagikan sebuah link artikel opini dari Ubaidillah Badrun berjudul "Memahami PKS sebagai aset bangsa dan jalan politiknya menuju kemenangan" yang dimuat di situs penaaksi.com. 2024 Ubaidillah menulis di media Bodrek kalau PKS adalah aset bangsa dan bisa menjadi partai 4 besar. Faktanya cuma peringkat 7 kalau ngaku pengamat abal-abal. Karena prediksinya meleset jauh, itu bukan ngeramal tapi kampanyein PKS, ujar Paltiwas dalam narasi unggahan terkait link artikel opini Ubaidillah Badrun. Bukti kedua, lanjut sang netizen, yakni jejak digital Ubaidillah Badrun yang diajukan PKS menjadi tim seleksi Cawagup DKI. Terkait hal tersebut, ia pun membagikan sebuah link artikel pemberitaan dari situs Kumparan. Awal 2019, Ubaidillah Badrun diajukan PKS jadi tim seleksi Cawagup DKI untuk isi jabatan yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Kalau tidak dekat dengan PKS, mana mungkin Ubaidillah diajukan PKS, ungkapnya. Adapun bukti ketiga, netizen itu membagikan sebuah link artikel pemberitaan berjudul "Hanya PKS yang tolak Perpu 1 2020 Ubaidillah Badrun, DPR kini cuma stempel pemerintah" yang dimuat situs kantor berita politik Rimo. 2020 saat Covid membombardir Indonesia, Ubaidillah malah kampanyekan PKS sebagai partai yang paling konsisten karena tolak Perpu Corona. Padahal Perpu Corona untuk selamatkan warga Indonesia. Masih mengelak, bukan simpatisan PKS, tutur sang netizen sambil menyertakan link pemberitaan soal Ubaidillah Badrun tersebut.